Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak solih dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tentunya semuanya dalam kesehatan, dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan hari ini ya, kita kembali bersama Ustadz yaitu dengan mata pelajaran Tauhid. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas yaitu tentang yaitu rukun iman yang ketiga dan keempat. Iman yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Dan rukun iman yang keempat adalah iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum kita mulai pelajaran atau membahas materi pada kesempatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, anak solih dan solihah. Nah, persiapan berdoa anak solih dan solihah. Berdoa mulai. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Amin ya rabbal alamin. Taib, anak solih dan solihah. Langsung saja pada kesempatan hari ini kita akan membahas yaitu tentang rukun iman yang ketiga terlebih dahulu, yaitu iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Apa sih makna iman atau beriman dengan kitab-kitab Allah? Ya, yaitu meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Jadi ya, Allah itu menurunkan kitabnya kepada para rasulnya atau utusannya. Misalkan Nabi Adam, ya, Nabi Muhammad dan sebagainya, yaitu Allah menurunkan sebuah kitab ya, atau bisa berupa suhuf ya, diturunkan kepada mereka untuk memberi petunjuk kepada manusia ya. Kita diberi petunjuk ya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul Allah Subhanahu wa taala ya. Sekarang kita harus mengetahui ya, beberapa kitab ya yang Allah turunkan kepada rasul-rasulnya ya. Yaitu yang pertama, nah, suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa ya. Itu yang pertama, yang di dalam surah Quran surat An-Najm ayat 36 sampai 37. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladzi waffa. Jadi suhuf ini diturunkan kepada siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi salam. Tuh. Kemudian yang kedua yaitu Taurat ya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Ya, kepada Nabi Musa ya, sebagaimana di Quran surat Al-Maidah ayat 44, Inna anzalna taurata fiha hudaw wa nura. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang meneranginya. Jadi kitab yang kedua apa? Kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa adalah itu Taurat. Kemudian yang ketiga yaitu
Zabur ya diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Ya, sebagaimana di ayat ya di Quran surat An-Nisa ayat 163 yang bunyinya wa ataina Dawuda zabura, dan kami berikan zabur kepada Nabi Daud alaihi salam. Tuh ya. Itu adalah kitab-kitab yang diturunkan kepada utusan Allah atau Rasul Allah. Kemudian yang keempat yaitu kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Sebagaimana di dalam surat Al-Maidah ayat 46, wa atai wa atainahul injila fihi hudaw wa nura, dan kami telah memberikan kepadanya Isa kitab Injil sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yaitu surat Al-Maidah ayat 46. Nah, sekarang yang terakhir yaitu Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad ya. Kitab Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salam sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratim mim mislih. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Qur'an yang kami wahyukan kepada hamba kami yaitu Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal dengan Al-Qur'an itu. Nah, itu tantangan kepada orang-orang yang menentang adanya kitab Allah Subhanahu kitab Al-Qur'an atau tidak percaya bahwa Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu beberapa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis ya tentang kitab-kitab ini. Nah, sekarang di sini kita akan membahas kitab yang terakhir yaitu Al-Qur'an ya. Yang pertama, kitab yang paling mulia adalah Al-Qur'anul Karim ya. Jadi, kitab Al-Qur'an itu sangat mulia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya langsung ya. Dan kitab Al-Qur'an ini ya sebagai kitab penutup dan serta kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Itu adalah kitab Al-Qur'an. Ya, makanya sangat mulia. Kalau kitab Al-Qur'an ini sangat mulia juga karena Allah yang menjaganya secara langsung sebagaimana di surat Al-Hijr ayat 9, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an ya, dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya. Jadi Al-Qur'an itu dijaga Allah langsung. Jadi tidak ada perubahan sampai hari kiamat nanti ya. Al-Qur'an itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, Al-Qur'an adalah kalamullah ya. Al-Qur'an adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Al-Qur'an itu bukan makhluk ya, tapi Al-Qur'an adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terkandung di dalam hadis sebagaimana yang terkandung di dalam Al-Qur'an ya, yang bunyinya adalah wa in ahadum minal musyrikin nastajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, yang artinya dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Quran surat At-Taubah ayat ke-6 ya, bahwa ini adalah dalilnya bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah Subhanahu wa taala atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya di sini sedikit ada tugas dari Ustadz ya, yaitu tugasnya adalah menghafalkan arti iman kepada kitab-kitab Allah, menghafalkan arti iman kepada kitab-kitab Allah dan juga menghafalkan kitab-kitab ya, kitabnya kepada siapa diturunkan. Itu tugas dari Ustadz ya pada materi hari ini. Itu dihafalkan
Apa tadi arti iman kepada kitab-kitab Allah beserta apa? Menghafalkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan kepada siapa kitab-kitab tersebut. Itu dari Ustadz ya untuk pertemuan kali ini. Nah, selanjutnya karena materi sudah selesai, kita akhiri ya dengan berdoa terlebih dahulu, yaitu doa sesudah belajar. Persiapan berdoa, duduk anak salih. Berdoa mulai. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم فقهنا في الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Berdoa selesai. Ya untuk tugasnya ya, sedikit lagi maaf. Untuk tugasnya insyaallah nanti ya, untuk nanti malam terakhir mengumpulkan ya. Barakallahu fikum untuk anak-anakku sholih dan sholihah. Semoga semangat terus dalam belajar karena kita belum mengadakan tatap muka ya. Semoga segera Allah Subhanahu wa taala mengangkat virus ini dari muka bumi ini dan kita bisa belajar dengan tenang, bisa tatap muka dengan tenang. Wa akhiran dari Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.